Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen yang dibimbing oleh Ibu Ajeng Aunia, Magister Manajemen. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, yang bernama Isnianti Wahyu Lestarian Ningrum dengan NIM 2005513013. Lalu ada teman saya yang kedua yaitu Lina Alia Tusifa yang dengan NIM 2005513009. Lalu yang terakhir ada Fadil Subandrio dengan NIM 2005513016. Apa sih pengertian perilaku konsumen itu? Nah, perilaku konsumen itu yaitu adalah studi tentang proses yang terlibat individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau membuang produk, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, selain itu ada juga sifat perilaku konsumen loh. Yang pertama itu ada consumer behavior is dynamic. Perilaku konsumen yang dikatakan dinamis karena proses berpikir, merasakan, dan aksi dari setiap individu konsumen, kelompok konsumen, dan himpunan besar konsumen selalu berubah secara konstan. Dan sifatnya pun dinamis. Demikian menyebabkan pengembangan strategi pemasaran menjadi sangat menantang sekaligus sulit. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada juga customer behavior involves interactions. Nah, untuk yang kedua ini, dalam perilaku konsumen terdapat interaksi antar pemikiran, perasaan, dan tindakan manusia serta lingkungan. Semakin dalam suatu perusahaan memahami bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi konsumen, semakin baik perusahaan tersebut dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen serta memberikan value dan nilai bagi konsumen. Jadi seperti itu. Lalu ada juga customer behavior. Nah, yang ketiga itu ada consumer behavior involves exchange, yaitu perilaku konsumen melibatkan pertukaran antara manusia. Dalam kata lain, seseorang memberikan sesuatu yang orang lain untuk orang lain dan menerima sesuatu sebagai gantinya. Nah, seperti contoh, kita ingin membeli sesuatu yang kita butuhkan. Nah, dan penjual juga membutuhkan sesuatu dari kita. Seperti misal, ibarat katanya penjual ingin mendapatkan keuntungan dari apa yang dia perjualkan, lalu si pembeli ingin mendapatkan barang yang ia butuhkan. Seperti itu. Jadi mereka sama-sama mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga ada faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama itu ada faktor demografi. Ada beberapa yang faktornya yaitu yang pertama ada usia, lalu yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga anggota keluarga, lalu pekerjaan dan pendapatan, dan terakhir budaya. Selain faktor demografi, yaitu yang kedua ada faktor psikografis, yaitu yang pertama yaitu ada gaya hidup, lalu yang kedua ada kepribadian seseorang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup? Gaya hidup seseorang berbeda-beda dan itu sangat mempengaruhi pembelian. Semakin tinggi gaya hidup, maka semakin tinggi juga pembelian. Lalu ada juga kepribadian seseorang. Nah, untuk kepribadian seseorang berbeda-beda sehingga pembelinya dan kebutuhan akan berbeda juga. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang ketiga yaitu faktor geografis. Faktor geografis terdiri dari dua, yaitu yang pertama wilayah. Setiap wilayah akan membutuhkan kebutuhan yang berbeda. Misal, jika kita hidup di wilayah yang dingin, maka kita cenderung membeli pakaian yang tebal. Dan sebaliknya, jika kita hidup di wilayah tropis, maka kita cenderung membeli pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat.
Yang kedua yaitu perbedaan negara. Perbedaan negara juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena kebutuhan di masing-masing setiap negara itu berbeda. Misalkan di Eropa dan di Indonesia. Seperti di Eropa biasanya cenderung makan makanan dengan semacam roti-rotian, sedangkan di Indonesia sendiri cenderung harus memakan dengan nasi. Kemudian yang keempat yaitu faktor perilaku. Faktor perilaku dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu loyalitas merek. Jika seseorang sudah setia dengan satu merek, maka mereka akan terus menggunakan merek tersebut. Yang kedua yaitu situasi penggunaan. Para konsumen akan memilih membeli barang kebutuhannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang sekarang mereka hadapi. Misalkan jika seseorang sedang lapar, maka dia akan membeli makanan. Apabila seseorang itu sedang merasa haus, maka dia akan membeli sebuah minuman. Tergantung kondisi dan situasi. Yang ketiga yaitu manfaat yang digunakan. Setiap barang memiliki manfaat dan kegunaannya masing-masing. Maka dari itu, para konsumen akan memilih mana barang yang bermanfaat baginya. Nah, berikut merupakan model perilaku pembelian konsumen, stimulus respons Kotler. Stimulus pemasaran berupa produk, harga, tempat promosi. Stimulus lain berupa ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Kotak hitam konsumen terdiri dari 2, yaitu karakteristik pembeli, yang terdiri dari budaya, sosial, pribadi, psikologis. Kemudian yang kedua ada proses keputusan pembeli, yang terdiri dari pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi, keputusan, dan perilaku pasca pembelian. Yang terakhir yaitu keputusan pembeli. Keputusan pembeli ini meliputi pilihan produk yang akan dibeli itu apa, pilihan mereknya itu seperti apa, pilihan tokonya itu bagaimana, dan juga pilihan waktunya. Berikutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali kebutuhan. Proses pembelian bermulai dari mengenali kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan di antara keadaan nyata dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan dapat dipicu oleh stimulan internal pada saat kebutuhan normal, seperti lapar, haus, hasrat seksual yang muncul, hingga tingkat yang dapat menjadi pendorong. Kemudian, mencari informasi. Konsumen dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, meliputi individu seperti keluarga, kawan, terus komersil, iklan, niaga, penyalur kemasan, pameran, yang umum melalui media massa, lembaga konsumen, pengalaman yaitu melalui penggunaan produk, kepemilikan produk dan pengujian produk. Kemudian evaluasi alternatif. Cara konsumen memproses informasi untuk sampai pada pemilihan merek disebut evaluasi alternatif. Konsep dasar tertentu dapat membantu menerangkan setiap proses evaluasi konsumen. Pertama, diasumsikan bahwa setiap konsumen berusaha untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan mencari manfaat tertentu yang dapat diperoleh dengan membeli produk atau jasa. Keputusan untuk membeli. Pada tahap evaluasi dalam pembelian, beberapa aktivitas lain diperlukan seperti pemilihan untuk penentuan kapan dan akan membeli dan kemungkinan finansialnya. Setelah ia menemukan tempat yang sesuai, waktu yang tepat, dan dengan didukung oleh daya beli, maka kegiatan pembelian dilakukan. Yang terakhir, evaluasi pasca pembelian. Jika kinerja produk sesuai dengan harapan konsumen akan puas. Jika tidak, kemungkinan pembelian kembali akan berkurang. Kemudian, manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, bisa memprediksi tren pasar. Manfaat mempelajari perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Masih berhubungan dengan manfaat nomor 2, mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya.
Yang keempat, mengungguli para pesaing. Yang terakhir dari manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah dapat mengungguli pesaingnya. Karena perusahaan telah memprediksi tren pasar, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen, serta menggunakan taktik pemasaran yang tepat. Contoh perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen adalah ketika seorang ingin membeli sayur, ada beberapa hal yang bisa mereka jadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan Anda kepada beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas produk, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal yang dibanderol demi mendapatkan kualitas sayur yang baik dan segar. Sebaliknya, jika seorang konsumen lain sangat memperhatikan harga barang, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayur yang segar tidak akan menjadi masalah selama bahan tersebut masih layak untuk diolah.